Bismillah, ini tentang Bu Salsa lagi ya. Setelah kemarin itu viral karena dia jualan semangka dan apam, sekarang dia viral lagi karena kelakuannya yang penggelapan apa apa skandal kecil di dunia pendidikan, yakni penggelapan tabungan siswa. Sungguh sangat membagongkan Bu Salsa ini. Ya bayangkan engkau kamu itu seorang seorang anak SD, setiap hari kau sisihkan, misalkan kamu sisihkan uang 2.000 jajan dari jajanmu, ditabung ke Bu Salsa, dikit demi dikit kau percaya kamu uang itu akan kembali. Tapi suatu hari semua hilang dan orang yang terpercaya itu justru yang mengambilnya. Ini bukan cerita fiksi, ini kisah nyata tentang seorang guru dan tabungan murid-muridnya yang lejap entah kemana. Penuh kontroversi Bu Salsa memang ini. Entah bagaimana, apa yang dipikirkan dia. Karena dia orang yang berjilbab, sungguh. Jadi Ibu Guru Bu Salsa ini adalah seorang, kalau kalian sudah tahu semua, ya pengajar di sebuah sekolah dasar dituduh menggelapkan tabungan siswa. Jumlahnya mungkin hanya ratusan ribu atau ratusan juta rupiah, tapi dicuri. Tapi yang dicuri ini bukan cuma uang, melainkan kepercayaan. Ya, netizen terbagi dua sih, sebagian marah, ada sebagian yang iba. Benar apa benar beliau berniat jahat atau hanya korban sistem memaksanya bertahan seperti itu. Kemudian ketika kita membahas ini dari dunia filsafat etika tindakan, seperti Immanuel Kant itu mengajarkan kita untuk memperlakukan manusia sebagai tujuan bukan sebagai alat. Jadi Immanuel Kant itu memberikan contoh sebenarnya. Jika guru mencuri karena terdesak, apakah itu bisa dibenarkan begitu? Tidak, tidak menurutkannya. Tidak sebenarnya. Karena niat tidak menghalalkan sarana, tapi kan juga akan bertanya kepada kita semua, sistem macam apa yang memaksa pendidikan hidup dalam ketakutan ekonomi? Karena memang benar sekali, jadi guru itu sangat sulit. Jadi guru di satu sisi secara sulit secara ekonomi. Dalam filsafat Marxis, guru itu sebagai korban dari sistem katanya kan. Seperti Karl Marx mungkin akan berkata, guru itu bukan jahat, dia tertindas. Dia tertindas. Masyarakat kita menuntut guru bersikap moral, menggaji mereka dengan ketidakadilan. Guru dituntut bermoral tapi digaji dengan ketidakadilan. Ya, bagaimana lagi, kita dituntut dalam kapitalisme pasar ya. Jadi kemudian lagi ketika kita melihat perkataan dari antropolog ekonomi seperti David Graeber menjelaskan bahwa tabungan bukan hanya soal uang. Kembali lagi ke persoalan awal, itu adalah simbol relasi sosial sebenarnya, jalinan kepercayaan antara guru dan murid dalam kasus ini, antara anak, orang tua dan guru. Itu ketika uang itu hilang, yang roboh bukan hanya keuangan, tapi masa depan kolektif dalam lingkungan sosial itu. Kemudian ketika kita bertanya siapa yang akan bertanggung jawab, siapa yang paling bertanggung jawab dalam kasus ini, pertanyaannya bukan hanya kenapa ibu guru Salsa itu mencuri ya, tapi juga kenapa sistem pendidikan membiarkan guru hidup dalam ketidakpastian sehingga ia harus menjual dirinya di TikTok, sang guru misalkan, sehingga ia harus mencuri tabungan ketika itu. Jadi ketika guru jadi pelaku kejahatan karena sistem yang lalai, maka kita semua harus bertanya, berapa harga yang harus dibayar untuk sebuah kepercayaan?
Ya, kemungkinan besar masyarakat, netizen, semuanya yang ada di lingkungan Bu Salsa itu baik di media di dunia maya atau dunia nyata akan runtuh kepercayaannya terhadap Bu Salsa saat ini. Ya dalam kasus-kasusnya seperti itu, dalam setiap kasusnya itu yang sifatnya kontroversi. Ini bukan tentang satu guru lagi, ini tentang semua guru yang hidup dalam bayang-bayang kekurangan. Ini tentang anak-anak yang mulai kehilangan kepercayaan pada orang dewasa. Ini tentang kita yang diam di tengah kerusuhan moral sistemik ini. Jika kita ingin guru menjadi panutan, maka negara harus jadi pelindungnya. Bukan hanya jadi penonton yang tiba-tiba kemudian ketika viral baru polisi datang, negara datang berbicara. Ya, akhir kata dari saya, jangan hanya hukum pelaku, benahi juga sistemnya. Jangan serta-merta mau hukum itu, hukum sana sini. Ya, tolonglah seperti itu. Oleh karena itu kawan-kawan, jika video ini membuka sudut pandang baru untuk kita semua, klik like, subscribe dan share ke teman-teman. Ya, teman-temanmu itu, teman-teman kita semua. Karena kepercayaan adalah tabungan moral terbesar yang harus kita jaga. Ya, berangkat dari kasus Bu Salsa itu, kita sungguh dibuat pusing, ada di dunia katarsis yang cukup dalam ketika kita seorang guru dituntut banyak hal, benar sekali dituntut banyak hal. Sebab jadi guru, sebab pengalaman saya jadi guru ya kawan-kawan, itu sangat luar biasa sekali, dituntut banyak hal dalam masyarakat, tapi secara ekonomi, secara keadaan, secara realitas kita kekurangan. Sih, udahlah, jangan bahas itulah pribadi ya. Jadi semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Oke, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.